Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual akan memaparkan materi presentasi kali ini, yaitu tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Nah, tidak hanya saya yang akan memaparkan materinya, tetapi ada rekan-rekan saya juga. Maka dari itu, tonton dan simak video ini sampai selesai. Baik, langsung ke pengertian dari DTLST, yaitu desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan diletakkan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau sebuah interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan model dari DTLST tersebut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST ini, yaitu adalah suatu produk di mana dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut dan elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimasukkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Nah, ini terdapat biasanya di dalam barang-barang elektronik. Contohnya seperti handphone, terus perangkat keras dari komputer. Dan yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1944 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu mengenai lingkup hak dan subjek dari desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama mengenai lingkup hak, ada hak eksekutif, yaitu hak untuk melarang orang lain untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak eksekutif ini diberikan kepada pemegang hak untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak DTLST ini tanpa persetujuan pemegang hak. Pemberian hak pada pihak lain bisa dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab lainnya. Lalu subjek DTLST. Subjek desain tata letak sirkuit terpadu itu adalah pendesain dan penerima desain. Apabila pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama, maka hak desain diberikan pada mereka secara bersama-sama kecuali diperjanjikan lain. Apabila DTLST ini dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan kerja, maka pemegang hak adalah pihak yang untuk dan atau di dalam dinasnya itu dikerjakan, kecuali jika diperjanjikan lain. Yang terakhir yaitu apabila DTLST dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka orang yang membuat desain itu dianggap sebagai pemegang haknya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengaturan jangka waktu desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, undang-undang memberikan kesempatan grace period selama 2 tahun. Artinya, pemilik dalam 2 tahun setelah pertama kali dikomersialisasikan dapat kapan saja melakukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan. Pemilik tersebut dengan demikian sudah memperoleh perlindungan hukum sejak awal dari penggunaan komersial tersebut, walaupun belum didaftarkan. Yang kedua, 10 tahun. Terdapat pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu jangka waktu perlindungan hak dan desain tata letak sirkuit terpadu hanya diberikan untuk masa 10 tahun yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
Selanjutnya, perbedaan hak desain tata letak sirkuit terpadu dengan haki lainnya. Yang pertama, desain tata letak sirkuit terpadu merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual baru dalam hukum internasional dan hukum Indonesia dibandingkan dengan haki lain seperti hak cipta, hak paten, merek, dan desain industri. Keberadaan pengaturan muncul akibat adanya sifat khusus desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dapat ditampung pengaturannya melalui rezim hukum haki yang ada. Yang kedua, dengan sistem pendaftaran hak cipta yang tidak mengharuskan adanya pendaftaran, hak desain tata letak sirkuit terpadu mengharuskan adanya pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum, akan tetapi adanya pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum. Sistem pendaftaran berbeda dengan paten, karena desain tata letak sirkuit terpadu tidak mengenal pemeriksaan substantif setelah pendaftaran untuk menemukan pemberian hak sebagaimana terdapat pada paten. Yang ketiga, pengaturan jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu berbeda dengan paten atau merek. Pada paten atau merek, penentuan tersebut didasarkan hanya pada filing date-nya, yaitu tanggal penerimaan pendaftaran paten, merek, dan desain industri. Pada desain tata letak sirkuit terpadu didasarkan pada salah satu dari dua, yaitu yang pertama eksploitasi secara komersial dan yang kedua tanggal penerimaan. 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan teruskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya Yulia Herawati sebagai pemateri ke-6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lisensi dan juga pembatalan pendaftaran DTLST. Nah, dalam hal lisensi sendiri, pemegang hak di sini berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga atau orang lain melalui perjanjian lisensi untuk dapat mengambil manfaat ekonomi dari DTLST yang dihasilkannya tersebut. Pemberian lisensi ini tidak menghilangkan hak bagi pemilik DTLST untuk dapat melaksanakan sendiri hak DTLST-nya tersebut secara mandiri maupun memberikannya kepada orang lain. Dalam perjanjian lisensi ini wajib dicatatkan dalam daftar umum DTLST dalam Dirjen Haki dan diumumkan melalui berita resmi DTLST. Perjanjian lisensi sendiri dapat dikenai biaya-biaya tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian lisensi sendiri dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi perekonomian di Indonesia, dan juga dalam hal ini tidak boleh juga memuat ketentuan-ketentuan yang nantinya akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dirjen Haki wajib menolak pendaftaran perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan tadi. Dan dalam hal ini ketentuan mengenai pencatatan pendaftaran lisensi sendiri diatur dalam keputusan Presiden. Selanjutnya yaitu mengenai pembatalan pendaftaran DTLST. Nah, pembatalan pendaftaran DTLST sendiri dapat dilakukan atas dasar permintaan dari pemegang hak DTLST tersebut. Pemegang hak DTLST dapat mengajukan pembatalan melalui permintaan tertulis kepada Dirjen Haki. Nah, pembatalan pendaftaran DTLST sendiri tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi itu tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang nantinya itu akan dilampirkan dalam permintaan pembatalan pendaftaran. Selanjutnya yaitu mengenai pembatalan pendaftaran dan gugatan perdata. Nah, gugatan pembatalan pendaftaran DTLST itu dapat diajukan oleh pihak-pihak yang terkait, yang mana mereka itu memiliki alasan-alasan tertentu dan kepentingan-kepentingan tertentu, dan mereka itu mengajukan kepada pengadilan niaga. Selanjutnya akibat-akibat dari pembatalan pendaftaran DTLST. Pembatalan pendaftaran DTLST sendiri dapat menghapuskan segala akibat hukum yang timbul dari DTLST tersebut, dan juga akan mengakibatkan hilangnya hak-hak yang berasal dari DTLST tersebut. Namun, dalam hal ini penerima lisensi itu tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan waktu berakhirnya
jangka waktu berakhirnya perjanjian lisensi. Dalam hal ini, penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemegang hak yang haknya sudah dibatalkan, tetapi dia tetap wajib mengalihkan pembayarannya itu sesuai dengan sisa waktu lisensi kepada pemegang hak yang sebenar-benarnya. Litigasi dan penyelesaian sengketa dalam desain tata letak sirkuit terpadu. Pemegang tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu selain dapat digugat secara perdata, juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana. Proses penyelesaian ini bisa di pengadilan arbitrase. Kemudian di pengadilan arbitrase ini hak atau penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa gugatan ganti rugi, bisa juga dan atau penghentian semua perbuatan. Gugatan sebagaimana tersebut di atas diajukan ke pengadilan niaga. Kemudian ada beberapa keuntungan yang diperoleh jika penyelesaian sengketa itu menempuh jalur arbitrase. Di antaranya dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Kemudian para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, memilih orang yang untuk menengahkan pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan jujur dan adil. Kemudian para pihak juga dapat menentukan pilihan untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Dan terakhir, putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan. Kemudian eksekusi putusan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi dua bagian, yaitu bagian pertama tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional, dan yang kedua itu tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Nah, terhadap kedua keputusan tersebut berlaku ketentuan universal bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat, nggak bisa diganggu gugat, tidak dapat dibanding atau kasasi. Nah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini mengatur kemungkinan pembatalan keputusan arbitrase dengan batasan pada tiga alasan, diantaranya surat atau dokumen yang dijadikan dasar pemohon setelah putusan dijatuhkan ternyata palsu dan dinyatakan palsu. Kemudian setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan, diantaranya pihak lawan atau putusan diambil dan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya mengenai litigasi, cara penyelesaian sengketa. Mungkin itu salah satunya. Beberapa sedikit dengan pemaparan saya, semoga paham. Kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.